Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma wa sholli ala alaihi. ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Sumatera. Silakan untuk dapat bertanya langsung kepada Bu Yahya. Begini Bu ya, permasalahannya jika seorang suami pernah merasa keceplosan bilang cerai sebanyak 4 kali untuk istrinya. Kejadian itu si suami lagi seorang diri tanpa ada yang mendengarnya. Kalimat yang pertama itu suami mengucapkan, "Siti, kamu saya cerai." Siti itu nama istrinya. Dia mengucapkannya terasa seperti berbisik saja pada dirinya sendiri. Kalimat yang kedua, belum sampai kalimat seperti yang pertama, dia langsung tersadar atas ucapannya. Yang ketiga, dia mengingat penjelasan tentang orang lain, masalah perceraian. Kalimatnya, "Wahai istri, saya cerai kamu." Dia pun berkata demikian dan mengingat istrinya. Lalu dia berpikir, kalau saya berkata seperti itu berarti untuk istri ya. Kayak macam pertanyaan untuk diri sendiri, tapi dia merasa bingung juga itu pertanyaan atau apa. Keempat, dia berucap istri tercerai. Dia pun mengingat istrinya saat mengucapkan itu. Kalimat yang ketiga dan keempat ini dia ucapkan dalam satu waktu. Dengan lesannya? Ya Bu ya? Diucapkan dengan lesannya atau dengan batinnya? Semacam seperti berbisik pada diri sendiri aja Bu. Baik. Ya. Semua itu terjadi karena suami ini kurang sehat atau bisa dibilang kurang waras. Memang dia masih mengenali orang-orang di sekitarnya. Namun istrinya ini bagaikan musuh baginya Bu ya. Dia mau mukulin istrinya, pernah juga ngambil pisau untuk melukai istrinya. Pokoknya dia kayak benci melihat istrinya. Saat sudah diobati, barulah kesadarannya kembali, pikirannya terasa sudah normal lagi. Perasaan sayang sama istrinya baru kembali lagi. Dia minta maaf sama istrinya atas kelakuannya selama dia sakit. Dia bilang, kalau seperti sekarang ini nggak mungkin kata-kata cerai itu mau dia ucapkan. Karena dia sayang sama istri dan anak-anaknya. Dia nggak mau rumah tangganya hancur berantakan. Orang ini sakitnya sudah 1 tahun Bu ya. Sebelum dia menderita sakit seperti itu, rumah tangganya bisa dibilang harmonis Bu ya. Mereka sekarang masih tinggal dalam satu rumah. Namun perasaan takut dan khawatir selalu membayangi mereka berdua. Mereka bingung harus bagaimana, takutnya jalan yang mereka ambil itu salah. Kami mohon penjelasannya Bu ya. Antara ucapan yang pertama dan yang kedua itu berapa lama? Itu dalam satu waktu juga Bu ya. Cuma lain tempat aja. Baik. Semuanya ucapannya sepertinya yang terlihat adalah dari yang disampaikan tidak diucapkan dengan lesan terang-terangan, hanya lintasan-lintasan di hati, kan begitu? Iya, kayak bibirnya berucap gitu Bu ya. Kayak, baik. Iya. Kayak, baik. Oke, Masya Allah. Cukup? Iya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah orang kena was-was. Was-was tentu ada sebabnya. Was-was cerai. Ya, namanya manusia punya ingatan. Dia menirukan, ada orang ngomong, ada seseorang ngomong kepada istrinya, "Wahai istriku, enggak aku cerai." Loh, biarpun dia nginget istrinya, memang dia punya ingatan. Dia bukan gila dia. Jadi di saat orang menceritakan tentang kalimat perceraian seseorang, bukan berarti langsung istrinya terceraikan. Yang pertama juga begitu, kalimatnya hanya kayaknya diucapkan dengan lesannya sendiri. Selagi masih tidak yakin diucapkan, gak akan jatuh cerai. Tapi sepertinya ini dengan was-was sampai 4 kali, was-was saja. Ada orang batin cerai, sedang gak ada cerai. Batin cerai, di dalam hatinya dia mencerai, gak akan jatuh cerai. Ya, tidak. Jadi kalau kami amati daripada ceritanya adalah bukan terang-terangan dia mengucapkan. Semuanya dalam pertama kayaknya mengucapkan, seperti mengucapkan dengan lesannya. Berarti lintasan di dalam hatinya. Enggak akan jatuh cerai itu semuanya. Tapi dengan pertanyaan dan kegundahan selama hidup setelah itu dalam berumah tangga menunjukkan bahwasanya di dalam dirinya sudah ada penyakit namanya was-was. Was-was di dalam dirinya. Obat was-was pertama kali adalah kembalilah kepada ibunda dan ayahandamu. Sampaikan kepada suami untuk sungkem minta maaf atas kesalahannya kepada ayah dan ibunya.
Sebab rata-rata was-was dari situ. Was-was itu adalah menjadikan tidak tenang batinnya, menjadi ya gitu, sholat nggak tenang, urusan siapa pun nggak tenang, akhirnya muncul di dalam hatinya sifat-sifat yang jelek. Itu adalah biasa, karena itu mungkin mendekat kepada ibunda, ayahandanya, minta maaf, minta doa, ya insya Allah nanti akan pelan-pelan. Kemudian yang kedua adalah dilawan itu semuanya. Dilawan. Ya, dilawan. Sebab kita pernah juga ada orang subhanallah kena was-was. Ya betul, rupanya sering yang bikin masalah orang. Sampai ibunya suruh nyebur ke kolam, suruh karena takut najis. Ibunya dibilang najis semuanya itu. Sampai salaman dengan ibunya gini-gini. Lah kan nyakiti ibundanya, tambah jadi nyakiti ibunya. Sampai ada ini pusing-pusing. Jadi difahamkan susah. Karena dia rupanya berangkat dari dia punya, makanya sering kami sampaikan. Dengan orang tua ini punya, ada hukuman yang diberikan, ada di antara, mungkin ini di antaranya ya, ada baik-baik dengan orang tua. Kalau bukan orang tua nanti dengan saudara. Dengan saudara. Jadi baik-baiklah dengan orang tua. Kemudian setelah itu saudara. Di antara hukumannya yang paling besar adalah hukuman tidak ada ketenangan di dalam hati. Menjadi musuhan sama saudara, menjadi benci, dengki, dendam, itu adalah dari hati. Baik, ini mungkin di antaranya. Kemudian juga dengan saudara yang baik-baik. Karena was-was itu sebenarnya dari perasaan yang bergundah, yang berterus-terusan menjadikan orang was-was. Was-was itu ada was-was akidah. Ada was-was akidah. Ada was-was toharah. Najis. Ada was-was akidah. Was-was cerai. Banyak was-was cerai itu. Kalau kajian Buya dan Mui menjawab itu, setiap majelis ada was-was cerai. Ya, insya Allah. Semoga Allah beri kesembuhan. Dan dilawan. Enggak, itu was-was. Tidak jatuh cerai seperti itu. Karena tidak mengatakan cerai dengan sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab.